berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, diberkati Tuhan tentunya. Dan sangat indah sekali, menyenangkan sekali kalau kita juga bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, bahkan mungkin ada banyak pekerjaan yang masih membebani pikiranmu sehingga engkau tidak bisa istirahat dengan baik malam ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, karena ada sebuah kepastian di dalam Yesus Kristus, kita akan memiliki jiwa yang lega, yang tenang untuk melewati dan menanggung segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukankah ini janji yang luar biasa, yang memberi kita penghiburan dan pengharapan? Mari kita datang kepada Dia. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami menghampiri Engkau Bapa, kami membawa semua beban berat hidup kami, semua permasalahan hidup kami, karena kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau saja kami menemukan ketenangan, kami menemukan kelegaan, kami mengalami pertolongan. Ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan membuat kami bisa menyelesaikan semua masalah-masalah hidup kami. Di dalam Engkau kami percaya kami akan mengalami ketenangan yang sejati, kelegaan yang sejati. Oleh sebab itu Bapa, kami persembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Mujizat Engkau Tuhan bagi setiap kami. Kami perlukan kasih-Mu, kami butuhkan kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Kau mulia, Kau sungguh ajaib dalam hidup kami. Kau pembela kami Yesus, batu penjuru kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Puji Tuhan, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah terbatas, kuasa Tuhan juga tidak terbatas, dan itu memberi kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Sebelum kita sharing firman Tuhan, ada pokok doa yang akan dibacakan oleh Kak Vero. Silahkan bacakan dulu, Kak. Ya, ini permohonan doa dari Bapak Ibu yang masuk kepada kami. Mohon dukungan doa dari tim Rest in God. Saya benar-benar menyerah dengan keadaan bisnis saya. Mungkin bulan depan sudah gulung tikar dan modal juga sudah habis. Demikian Pak. Ya, masalah-masalah pergumulan pekerjaan itu bagian yang banyak jadi pergumulan orang percaya juga ya. Sebagai manusia biasanya ada yang pergumulannya masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan. Nggak jauh-jauh dari itu, tetapi masalahnya ada saja yang mengganggu hati dan pikiran. Bahkan banyak yang menjadi lemah imannya, tapi tetap percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Amin. Kuasa Tuhan masih sanggup untuk menolong. Kita akan renungkan firman Tuhan, kita sharing firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Di situ diceritakan tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Sebuah mujizat yang luar biasa. Kalau kita baca lengkap di bagian ini, kita dapat gambaran bagaimana orang-orang itu menjadi lelah. Mereka orang-orang yang ikut Tuhan tuh ingin mendengar pengajaran Tuhan. Tetapi kan ada keterbatasan secara fisik. Sudah semakin sore dan Yesus melihat mereka butuh makan nih. Mereka butuh istirahat. Murid-muridnya juga lapor kepada Yesus. Tapi kita nggak punya uang yang cukup untuk memberi. Dan beli pun juga nggak mungkin karena mereka jauh dari perkampungan. Situasi yang sulit, situasi yang berat. Dan para murid tidak berani ambil keputusan karena sadar mereka terbatas secara keuangan dan cari makanan untuk begitu banyak orang juga pasti sulit dalam waktu yang sekejap. Ini sebuah gambaran situasi yang begitu sulit dihadapi banyak orang.
Bagaimana orang ikut Tuhan, bagaimana orang sebenarnya suka mendengarkan firman Tuhan, cinta firman Tuhan, tetapi tetap menghadapi masalah. Ada kalanya kita diberhadapkan situasi yang tidak mudah, situasi yang kita ada keterbatasan, kita tidak tahu lagi caranya seperti apa. Seperti pergumulan dari saudara yang minta dukungan doa tadi, hampir menyerah, tidak tahu lagi apa yang terjadi bulan depan, apakah saya masih bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, sebab pekerjaan ini mungkin kapan saja sewaktu-waktu bisa tutup dan berarti saya tidak punya penghasilan. Ada situasi-situasi seperti itu dialami oleh banyak orang. Tidak hanya saudara itu saja, ada banyak orang mengalami situasi-situasi yang seperti itu. Kalau seperti itu, apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya? Para murid datang kepada Yesus walaupun dengan persepsinya sendiri yang serba terbatas. Tetapi Tuhan ternyata memberi solusi yang terbaik. Sampai akhirnya terjadi mujizat. Kalau kita baca perikop ini secara lengkap kan, 5.000 laki-laki itu akhirnya bisa makan sampai kenyang, bahkan akhirnya sisa. Tidak hanya 5.000 berarti, kalau yang disebut hanya laki-laki berarti di situ juga ada perempuan dan anak-anak. Ribuan orang bisa dicukupi oleh Tuhan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bukankah ini sebuah mujizat? Dari hal ini kita bisa belajar 2 hal. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Bagaimana mujizat Tuhan itu berproses dan akhirnya dialami. Yang pertama, ada orang yang rela berkorban. Ada orang yang mau berkorban. Ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Saudara-saudara, 5 roti dan 2 ikan itu bekal untuk anak-anak dalam perjalanan. Sehari orang tuanya akan memberi dia bekal. Supaya nanti kalau kamu lapar makan ya, rotinya tidak cukup 1 makanya. Ini kebutuhanmu sendiri. Artinya untuk diri sendiri saja ini pas-pasan. Apalagi yang selera makannya besar, kurang ini. Kurang gitu kan. Jadi artinya ini hanya cukup 1 orang. Makanya nggak heran kalau murid berkata, yang seperti ini apakah bisa? Hanya ini yang ada. Artinya hanya 1 porsi nih. Hanya 1 porsi untuk laki-laki nih. Sebab biasanya laki-laki yang selera makannya lebih besar daripada perempuan itu. Untuk laki-laki aja mungkin ada yang kurang ini. Hanya 1 porsi. Tetapi Tuhan berkata, serahkan kepadaku. Ketika Tuhan berkata, berikan kepadaku, berarti menuntut pengorbanan anak ini untuk menyerahkan bekalnya, diberikan kepada Tuhan. Ketika 5 roti 2 ikan itu diberikan kepada Tuhan, Tuhan berkati. Makanya itu menjadi modal, menjadi titik tolak mujizat Tuhan kemudian terjadi. Saudara-saudara, banyak mujizat Tuhan tidak terjadi bukan karena Tuhan nggak sanggup, bukan karena Tuhan nggak mampu. Ada orang yang hanya fokus pada dirinya sendiri, egois. Pemulihan sebuah keluarga tidak terjadi. Sepertinya kuasa Tuhan tidak mampu memulihkan sebuah rumah tangga yang berantakan. Bukan karena Tuhan nggak mampu, karena baik suami atau istri egois. Mereka tidak mau mengalah, mereka tidak mau berdamai, mereka hanya mengikuti kemarahannya yang luar biasa. Mereka hanya mengikuti perasaan sakit hatinya. Tidak mau berkorban perasaan, tidak mau menyangkal diri. Enak saja saya yang tersakiti. Saudara-saudara, selama suami atau istri tidak ada yang mau berkorban. Dalam konteks ini berarti kan korban perasaan ini, korban penyangkalan diri. Mujizat Tuhan yang memulihkan tidak terjadi dalam rumah tangga.
Ada banyak orang tidak mau berkorban apa yang kita miliki. Saya punya segini, tetapi ini mau dinikmati, tetapi berdoa, Tuhan lakukan mujizat. Tetapi yang dia miliki, dia pakai untuk diri sendiri. Dia tetap mau menikmati bagiannya, tetapi tidak mau berkorban untuk Tuhan dan untuk sesama. Begitu banyak orang tidak alami mujizat Tuhan karena tidak mau berkorban. Jadi hal pertama, mari uji hati kita. Kalau ingin mengalami mujizat Tuhan, rela tidak kita berkorban. Berkorban. Mengorbankan apa yang kita cintai, mengorbankan apa yang kita senangi, mengorbankan hobi kita, mengorbankan waktu kita, mengorbankan perasaan kita, mengorbankan kesombongan kita, mengorbankan hal-hal yang kita anggap benar, padahal belum tentu itu benar. Sangat tidak masuk akal kan? 5 roti 2 ikan menjadi solusi untuk memberi makan 5.000 laki-laki. Tetapi itulah mujizat. Mujizat itu melampaui akal budi, melampaui apa yang sanggup dipikirkan manusia, melampaui keterbatasan manusia. Itu namanya mujizat. Karena Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, Dia sanggup mengerjakan hal yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Bahkan dalam keadaan tertentu, ketika tidak ada satu orang pun berkorban, kalau Tuhan memang ingin lakukan mujizat, Tuhan bisa mengadakan dari yang tidak ada. Apalagi ini ada yang mau berkorban. Berarti kan ada yang menjadi modal untuk proses itu terjadi. Itu sangat mungkin sekali. Dan yang kedua, dari kisah ini kita tahu ada orang yang mau dipakai Tuhan untuk mengerjakannya. Para murid kan kemudian disuruh oleh Yesus, ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 55.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yesus memakai murid-murid untuk masuk dalam proses mujizat yang Dia kerjakan. Tadi saya bilang ada orang-orang tertentu mengalami mujizat Tuhan, tidak melewati orang lain, ada. Tetapi lebih banyak Tuhan bekerja memakai orang lain untuk mengerjakan mujizat. Para murid bukan hal yang mudah untuk melakukannya. Sebab menyuruh orang mengatur 5.000 laki-laki untuk duduk berkelompok, itu kan pekerjaan yang sulit. Ya, pekerjaan yang sulit. Belum lagi setelah itu Yesus memecah-mecahkan roti dan ikan itu, lalu membagikannya kepada murid, kalian bagi ke kelompok-kelompok yang ada itu. Itu juga semakin sulit. Pertaruhannya apa? Malu. Ketika dia berikan kepada orang lain, bisa saja potongan roti atau ikan yang ada di tangan murid itu kan habis diberikan. Tetapi ketika mereka bertindak mentaati apa yang Yesus lakukan, maka mereka menjadi alat Tuhan untuk terjadinya mujizat. Lewat tangan mereka, mujizat itu terjadi. Setiap orang yang mereka hampiri dan mereka ulurkan roti dan ikan itu yang kecil-kecil, potongan-potongan kecil itu, di situ mujizat itu terjadi. Artinya apa? Tuhan ingin memakai orang-orang yang mungkin memang sederhana, tidak mampu. Secara logika nggak mungkin sanggup. Tetapi ketika ada orang mau memberi diri dipakai Tuhan, dia sebenarnya seorang fasilitator mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan berpikir Tuhan hanya memakai orang-orang tertentu. Tidak bisa dipungkiri, ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang dipakai Tuhan untuk berdoa dan terjadi mujizat Tuhan. Kesembuhan itu sangat mungkin karena memang itu prinsipnya.
Tuhan memakai orang untuk mengerjakan mujizat. Tuhan bisa pakai orang-orang tertentu, tetapi tidak dibatasi hanya hamba-hamba Tuhan tertentu sebenarnya. Kalau toh mereka melakukan pelayanan yang jangkauannya begitu luas, begitu banyak yang bisa dijangkau karena Tuhan panggil khusus itu. Tetapi setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus itu adalah kandidat fasilitator mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara digerakkan oleh Tuhan untuk mendoakan orang sakit, untuk mendoakan orang yang sedang dalam kecemasan, dalam pergumulan, dalam ketakutan, dalam masalah apapun juga, berikan dirimu dipakai Tuhan. Lakukan saja. Jangan berpikir nanti kalau enggak terjadi apa-apa, bagaimana? Aku kan malu. Saudara-saudara, kita ini alatnya Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa ketika saya berdoa, ini pasti terjadi seperti yang aku pikirkan. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang mengutus kita. Kalau Tuhan yang menyuruh kita, Tuhan akan lakukan pekerjaannya. Mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Mungkin bukan kesembuhannya, tetapi pertobatannya. Mungkin bukan kesembuhan dari orang sakit yang kita doakan, tetapi luka-luka hatinya sembuh. Hubungannya dengan Tuhan pulih. Dia punya ketenangan jiwa. Ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan. Bisa jadi untuk doa yang menyembuhkan penyakitnya, Tuhan pakai orang lain, bukan kita. Berikan dirimu dipakai Tuhan. Berikan dirimu untuk menjadi alat yang mengalirkan mujizat Tuhan. Jangan berpikir saudara mampu atau tidak. Yang jelas pasti tidak mampu. Tuhan hanya mencari orang yang mau dipakai dan menyerahkan dirinya, mentaati apa yang Tuhan katakan. Ketika kita lakukan, kita akan melihat. Kita akan punya pengalaman dan kita nanti justru akan kaget. Kok bisa sembuh ya? Ketika aku doakan, kemarin aku doakan, kok ternyata hari ini sembuh. Kita sendiri akan takjub akan perbuatan Tuhan itu. Kalau kita punya pengalaman yang seperti ini, kita ini semakin mengasihi Tuhan, semakin kagum dengan Tuhan. Iman kita akan semakin kuat, semakin tumbuh dengan baik. Karena kita tidak hanya punya pengetahuan bahwa Tuhan bisa lakukan mujizat. Tuhan ternyata mampu lakukan mujizat. Tidak hanya aku yang mengalami mujizat itu. Ternyata Tuhan bisa pakai aku juga supaya lewat pelayananku, lewat doaku ada mujizat terjadi bagi orang yang aku layani. Itu akan membuat kita semakin terkagum dan kita semakin kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, kalau kita semakin mengenali siapa Tuhan yang kita sembah, kita tidak akan mudah putus asa. Kita tidak akan mudah menyerah. Kalau toh kita saat ini punya masalah belum selesai-selesai, itu tidak akan memadamkan roh kita, tidak akan memadamkan iman kita. Karena kita tahu kuasa Tuhan tetap terjadi. Ini belum waktunya saja. Atau mungkin Tuhan sedang didik aku, sedang bentuk aku di area yang lain, di sisi yang lain. Karena saya kenal betul siapa Tuhanku. Saya ingat perkataan Sadrah, Mesak, Abednego ketika diperhadapkan pada hukuman akan dilempar ke dapur api. Disuruh menyangkal Tuhan. Perkataannya luar biasa. Aku percaya Tuhan yang aku sembah sanggup menyelamatkan aku dari api ini. Tetapi kalau aku ternyata mati, tidak selamat dari api ini, aku tidak akan menyangkal Tuhanku. Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Selalu ada alasan setiap peristiwa yang terjadi. Ada alasan baik di mana Tuhan akan kerjakan sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita semua. Jadi saudara-saudara, jangan sampai menyerah. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang hampir putus asa, hampir menyerah. Sekarang tetap percaya, selalu ada kesempatan, selalu ada mujizatnya Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kuasa-Mu tidak terbatas. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diatasi. Tidak ada masalah
apapun di dunia ini yang tidak ada solusinya. Kuasa-Mu melebihi kemampuan manusia untuk mengusahakannya. Karena itu kami percaya mujizat Tuhan selalu tersedia. Mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan itu menjadi pengharapan kami untuk saat-saat di mana kami putus asa, saat-saat kami menyerah dengan situasi yang sedang kami alami. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang menyerah dengan keadaannya, yang menjadi putus asa karena situasi sulit yang sedang dihadapinya, pekerjaannya yang kolab, pekerjaannya yang berantakan, yang kacau balau, usahanya yang hampir mati, bahkan dia terancam di PHK di perusahaan di mana dia bekerja saat ini. Kami sangat percaya itu tidak jadi alasan mereka menyerah, tidak boleh menjadi alasan mereka putus asa, karena kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih tersedia bagi mereka. Roh Kudus bangkitkan, tumbuhkan iman mereka ketika mereka mendengar firman Tuhan saat ini. Iman mereka, pengharapan mereka kembali berkobar-kobar. Seiring dengan iman mereka Tuhan bekerja, Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup mereka. Ada solusi yang terbaik, ada kesempatan yang terbaik terbuka bagi mereka semua. Bahkan yang sedang bergumul dan hampir menyerah, merindukan keturunan, tetapi keturunan yang mereka rindukan sepertinya semakin jauh dari harapan. Ada orang-orang yang menyerah, tidak mungkin lagi aku bisa punya anak. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kalau Tuhan kehendaki dalam kedaulatan-Mu, maka mereka akan punya keturunan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang besar akan terjadi dalam rumah tangga saudara-saudara kami yang merindukan keturunan. Demikian juga untuk hal-hal yang lain di mana orang menjadi putus asa karena tidak punya masa depan. Setiap pekerjaan yang dilakukan selalu gagal, semua upaya sudah dilakukan selalu tertutup. Tetapi kiranya Tuhan kembali membangkitkan pengharapan mereka. Iman mereka kembali berkobar-kobar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kerjakan pekerjaan-Mu yang ajaib, yang menjadi mujizat dalam hidup mereka. Kesempatan terbuka, peluang terbuka, dan mereka bisa bekerja. Mereka bisa membangun kembali bisnisnya, usahanya, dan itu Tuhan berkati. Nama-Mu dipuji, dimuliakan selalu dalam setiap situasi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara jangan pernah menyerah apapun yang sedang saudara alami saat ini. Mujizat selalu ada, pertolongan Tuhan itu sesuatu yang pasti. Karena Tuhan mengasihi-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada pergumulan-pergumulan berat, membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan tersedia bagi saudara semua. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat